PT Sinar Gunung Jati berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 258, Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah tampak depan dari PT Sinar Gunung Jati. Lalu ini adalah penampilan belakang dari PT Sinar Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayin Kamila, mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Antoni selaku manajer di perusahaan ini. Dan di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Antoni selaku manajer di perusahaan Sinar Gunung Jati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Antoni yang bersedia saya mewawancarai. Langsung saja saya ingin bertanya-tanya mengenai profil perusahaan ini seperti apa ya Pak? Oke, jadi perusahaan ini berdiri kurang lebih udah 20 tahun ini ya. Dan tadinya 6 cabang dari PT Cahaya Buana Indi Taman, terus tahun 2012 berubah jadi PT Sinar Gunung Jati Cirebon ya. Untuk perusahaan ini kami bergerak di manufacturing, ada fabrikasi ya, spring-bed, busa, dan trading juga ya. Jadi trading barang-barang plastik furniture, Napoli. Kalau spring-bednya kan Bigland ya, Bigland, Big Dream, apa ya. Jadi memang bisa dibilang kami yang terlengkap dan terbesar untuk gudang distribusi dan pabrik di wilayah 3 Cirebon ya. Pendirinya siapa ya Pak? Pendiri perusahaan ini siapa ya Pak? Jadi owner perusahaan ini adalah ada di Sentul, Bogor, Bapak Simarto Atong, dan kebetulan beliau juga sebagai founder ya daripada perusahaan ini. Berdirinya sejak tahun berapa ya Pak? Tadi saya sudah sebutkan kalau di sini dari tahun 99, tapi untuk brand Napoli sendiri berdiri semenjak tahun 1989 Napolinya sendiri. Jadi kalau di Cirebon sih dari tahun 99. Untuk cabangnya ada berapa ya Pak? Perusahaan ini untuk merek dagang Napoli Bigland hampir di semua ibu kota provinsi dan kota-kota besar di Republik ini, di Republik Indonesia ini ada. Bisa dijelaskan visi-misi dari perusahaan ini apa saja Pak? Kita punya misi adalah tagline-nya adalah unggul berkarya, ya, puas bekerja sama. Ya maksudnya kami memproduksi produk-produk unggulan dan yang tentunya puas bekerja sama di sini kita memberikan kontribusi pajak buat negara, terus untuk relasi toko-toko mebel, toko kelontong, ya, distributor juga ambil dari sini, dan juga puas bekerja sama dalam artian karyawan juga bisa menggantungkan masa depan di perusahaan ini. Jadi perusahaan ini tetap bisa eksis apalagi di masa pandemi ini juga kami tetap berusaha sekuat tenaga supaya perusahaan ini tetap eksis, tidak terjadi pengurangan tenaga kerja. Untuk pengadaan produknya sendiri, apa bekerja sama dengan perusahaan lain Pak? Oh tentu, yang namanya perusahaan nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Yang tadi seperti saya bilang di awal, kalau Napoli plastik itu di-drop dari pabrik yang di Bogor, di Semarang, ya, di Lampung, ya, di Kota Malang. Nah untuk spring bed sendiri kami memproduksi di sini, ya. Tentunya material-material seperti kain atau bahan-bahan spring bed, bahan-bahan
busa ya, tentunya dari prinsipal lain, tapi tentunya kebanyakan materialnya adalah produksi dalam negeri ya. Jadi untuk menghidupkan ekonomi nasional ya. Jadi kami sangat concern dengan program pemerintah menghidupkan ekonomi nasional dan juga semua transaksi juga dalam bentuk rupiah. Berarti domestik. Ya, jadi kami di Cirebon ini arahnya adalah ke domestik. Kecuali kalau di kantor pusat ya mungkin ada beberapa ekspor ke negara-negara ASEAN atau negara-negara mungkin Middle East ya, Timur Tengah dan beberapa negara lainnya gitu ya. Bagaimana strategi perusahaan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk dari perusahaan ini berkualitas, Pak? Ya tentunya mungkin di sini ya contoh misalkan kami memberikan garansi spring bed sampai dengan 15 tahun ya, busa sampai dengan 7 tahun. Bila mana ada kerusakan spring bed, pernya itu bisa diservis secara free. Dan kalau busa garansi sampai 7 tahun, bila mana kempes sebelum waktunya juga busanya bisa diganti. Jadi kita memang barang-barang yang kita jual semuanya udah masuk kategori top brands ya. Jadi ada label top brands di produk kita dan ISO juga ya. Jadi untuk produk Napolinya gitu ya. Sudah menjadi hal yang wajar bila semua bisnis itu mempunyai pesaing yang kompetitor, bukan, Pak? Kalau cara mensiasati pemasarannya seperti apa ya, Pak, menghadapi pesaing-pesaing yang lain? Ya mungkin sekarang kami, ya bukan sekarang sih, dari dulu kami tetap pakai salesman tersebut di kami tidak freelance ya, tapi memang full timer. Jadi memang salesman tersebut harus punya loyalitas, dedikasi terhadap perusahaan ini. Terus juga kami memberikan promo-promo harga menarik, program penjualan menarik kepada retail kami, toko-toko mebel di wilayah 3, Cirebon, Kuningan, Indramayu dan sekitarnya ya. Terus juga mungkin apalagi sekarang ditunjang dengan iklan sosial media, baik di Instagram maupun di TikTok, dan tentunya juga ada cara-cara konvensional seperti brosur ya, terus mungkin selebaran. Itulah kami tidak henti-hentinya untuk lebih proaktif gitu, karena dengan tentunya di sini juga ada sistem semua terorganisasi dengan baik ya, dari level manajer, kepala bagian, ya, supervisor, ya, staff, operator, semua sudah teratur supaya perusahaan ini bisa efektif, terus tentunya efisien ya. Dan kebetulan juga pabrik kami di sini kami punya sendiri, bukan kontrak. Kalau kontrak kayaknya sekarang udah berat ya. Untung waktu lalu kami sudah punya tempat sendiri, jadi tidak dipusingkan oleh sewa tempat ya yang mahal gitu ya. Dan kebetulan juga iklim usaha di Kota Cirebon ini cukup kondusif ya. Jadi karyawan pun kerja ya, mereka juga cukup ada masa depan lah ya. Jadi kami upah pun di atas UMR Kota Cirebon. Untuk menentukan harga jual suatu produknya bagaimana ya, Pak? Ya tentunya seperti hukum ekonomi lah ya, untuk menentukan harga pokok penjualan ya, di samping ada biaya bahan baku material ya, tentunya ada biaya tenaga kerja, tentunya juga kita ada biaya-biaya operasional lainnya, tentunya juga ada biaya pajak juga ya. Jadi kita memang bukan perusahaan home industri, kita perusahaan multinasional yang tentunya ya walaupun keuntungan tidak besar, tapi setidaknya variabel-variabel harga pokok itu sudah kita penuhi. Ya, jadi barang kita ya memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan lah ya, baik secara harga maupun aspek-aspek lainnya. Kalau
hambatan yang sudah terjadi di perusahaan ini apa saja ya Pak? Ya sebenarnya kalau bicara hambatan ya karena memang secara umum ya di Pulau Jawa ini terutama Jawa Barat ya Jabodetabek persaingannya luar biasa ya. Kalau kita hambatannya ya tentunya dengan apa namanya om industri yang biayanya rendah, terus juga kualitasnya juga kita nggak tahu ya, terus juga mungkin secara legalitas barang tersebut apakah sudah ada PPN atau belum. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita melawan om industri. Ya memang di Indonesia ini ya memang belum ada regulasi yang jelas itu untuk. Jadi kami yang perusahaan-perusahaan multinasional ini ya harus bersaing secara ketat itu dengan om industri. Kalau perusahaan-perusahaan besar ya seperti contoh Springbed, Sentra, Elite ya udah biasa lah. Tapi menghadapi home industri ini kita harus lebih taktis gitu ya untuk menghadapi mereka. Jadi penanganan dari hambatan itu seperti apa Pak? Ya penanganannya yang tadi saya bilang kita harus konsisten dengan kualitas, kita konsisten dengan after sales service ya untuk pelayanan, dan juga kita konsisten dengan promo-promo menarik baik buat konsumen maupun buat retail ya, dan juga kita terlengkap dan terbesar gitu. Jadi orang mau beli furniture, terutama kita kan sasarannya adalah kepada toko-toko ya, toko-toko relasi retail gitu di wilayah Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka dan sekitarnya ya. Mereka dengan berbelanja di kami dari yang harga kursi baso contoh 20 ribuan sampai dengan harga yang jutaan Springbed tersedia lengkap di kami gitu. Dan kami juga menjamin kiriman kami bisa lebih cepat gitu kepada para relasi kami ya. Untuk progres kedepannya untuk memajukan perusahaan ini seperti apa ya Pak? Jadi begini, untuk ke depan ya memang sekarang yang tadi saya bilang di awal kita di sini produksi busa dan Springbed. Kalau bang plastik furniture kan dari kota lainnya, dari Bogor, Semarang, Lampung, panel juga dari Bogor. Nah kedepannya mungkin di zaman pandemi seperti ini ya, kita nggak berani terlalu ekspansif ya, karena pasarnya sendiri susah diprediksi gitu loh. Jadi ya kita mungkin semester depan 2022 ya kita mungkin lebih banyak wait and see dulu gitu, karena daya beli konsumen yang kurang begitu bagus ya. Baik Pak, cukup sekian wawancara dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang berkenan untuk saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Andin kami Pak. Siapa? Andin kami Pak. Oh, Mbak Andin ya. Oke, Mbak Andin, terima kasih ya dari mahasiswa semester 3 ya dari Unswagati ya, semoga bisa menjadi wawasan bila mana Anda suatu saat terjun ke masyarakat, berada di dunia kerja yang real ya.